Mungkin kau benar, Pitaloka. Mungkin saja Prabu Hayam Wuruk tidak tertarik pada kecantikanmu. Namun jika Prabu Hayam Wuruk menjatuhkan pilihan kepadamu, maka kau harus siap. Persiapkan dirimu untuk menjadi seorang permaisuri dari raja sebuah negara yang besar. Harus diakui, Majapahit adalah negara yang kuat dan besar. Jika selama ini Sunda Galuh selalu berada di bawah bayang-bayang Majapahit, boleh jadi perkawinanmu dengan Raja Majapahit itu akan menyelamatkan Sunda dari keadaan yang tidak nyaman. Dyah Pitaloka kini kembali menunduk dengan dada sesak karena ia tidak bisa berteriak untuk membuang beban yang dirasakannya. Kalau ia dibenarkan berteriak untuk mengeluarkan isi hatinya, banyak hal yang ingin ia lontarkan. Setidaknya atas sebuah pertanyaan, kenapa ia tidak boleh menentukan jalan hidupnya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, wajah Saniscara mencengkeram tajam dalam hatinya. Apakah hamba diizinkan untuk kembali ke keputran Ayahanda Prabu? Tanya Pitaloka. Sang Prabu Maharaja sebenarnya masih ingin bersama dengan anaknya. Akan tetapi lirikan dari istrinya merupakan isyarat agar permintaan itu dipenuhi. Lamaran laki-laki pasti telah menyebabkan terjadinya semacam kekagetan jiwa. Saat Sekar Kedaton keluar dari bilik itu bersamaan waktu dengan pamannya datang, Yang Bunisora menyempatkan memeluk ketika Dyah Pitaloka menyembah. Selama ini Dyah Pitaloka amat akrab dengan Mangku Bumi Suradipati. Dalam banyak urusan, biasanya Dyah Pitaloka lebih senang berbagi dengan pamannya itu. Namun, bagaimana sikap Yang Bunisora jika sampai ia tahu kehadiran seseorang dalam ruang cintanya? Yang Bunisora yang masuk kini menyembah kakaknya, namun tetap berdiri. "Kau punya pendapat yang ingin kau sampaikan kepadaku?" tanya sang raja kepada adiknya. Yang Bunisora Mangku Bumi Suradipati mengangguk. "Hamba Kakang Prabu, hamba mohon izin untuk dilibatkan ketika Kakang berbicara secara terbatas dalam memenuhi permintaan salah seorang prajurit Mojopahit itu." Prabu Maharaja Linggabuana mengangguk. "Baik, masih banyak hal yang dibicarakan antara kakak beradik sekaligus antara raja dan patihnya itu. Sementara itu, sang permaisuri yang ingin memastikan para tamu terhormat dari Mojopahit itu memperoleh jamuan dan juga penerimaan yang sempurna, langsung memberikan perintah-perintah yang disalurkan kepada para juru masak yang tengah sibuk di dapur. Sang permaisuri juga ingin memastikan apakah tempat tidur untuk para tamu telah dilapisi dengan tilam terbaru dan bersih. Juga apakah kamar mandi sudah dalam keadaan bersih. Dyah Pitaloka kini telah kembali ke biliknya. Para emban siap menerima perintahnya. "Aku ingin tidur. Jangan ada yang menggangguku. Kalian semua beristirahatlah," perintah Dyah Pitaloka tanpa berbalik. Nenden Pritaya, Eis Nandini dan Ihai Nirasari sebenarnya ingin menghibur dan menemani Sekar Kedaton sebagaimana biasanya. Akan tetapi rupanya Dyah Pitaloka tidak membutuhkan mereka. Apa boleh buat, Nenden Pritaya membungkuk memberi hormat memimpin yang lain. Setelah para emban itu pergi, Dyah Pitaloka segera menutup pintu biliknya dengan rapat. Namun kini betapa kagetnya Dyah Pitaloka. "Jagat Dewa Batara," desis Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka layak merasa terkejut dengan derajat kekagetan yang sama seperti orang yang mendadak dikejutkan oleh meledaknya petir di saat tidak ada mendung atau disengat oleh ular weling. Dalam siraman cahaya lampu dan juga rembulan
yang ikut menyumbang terang di ruang itu melalui jendela, nampak lukisan dirinya amat cantik. Latar belakang telaga dengan matahari yang akan tenggelam di kejauhan membuat lukisan itu terlihat sangat luar biasa. Dyah Pitaloka gugup mendapati jejak orang yang seharian ini telah membuatnya gelisah. Dyah Pitaloka melongok ke jendela, tetapi orang yang dicarinya tidak terlihat. Siapapun orang itu, pastilah telah memasuki biliknya tanpa izin dan meninggalkan lukisan itu. Kakang Saniscara. Dyah Pitaloka menyebut nama itu dengan penuh cinta. Dyah Pitaloka mendekatkan lampu ke gambar di depannya dan memperhatikan wujud lukisan itu dengan segala kekagumannya. Gadis itu semakin yakin pelukis itu benar-benar mencintainya. Cinta yang membuatnya telah berani menyelinap ke lingkungan istana dan siap menghadapi akibat apapun. Betapa besar cinta laki-laki itu kepadanya sebagaimana yang telah ia rasakan. Ia ternyata juga memiliki perasaan yang sama. Sementara itu pula, dari kejauhan mendadak terdengar alunan seluling yang mendayu-dayu. Mati aku. Dyah Pitaloka kini meletup. Alunan seruling itu terdengar amat sangat menyayat, menjadi gambaran luapan cinta seseorang yang amat dahaga. Kakang Saniscara, aku juga mencintaimu, Kakang, ucap Dyah Pitaloka. Dalam kekalutannya, Dyah Pitaloka kini mondar-mandir. Gadis itu bingung, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Aku harus menemuinya, ucap gadis itu kepada dirinya sendiri. Dyah Pitaloka masih mondar-mandir sampai kemudian ia berhenti di depan sebuah lemari yang berisi semua pakaiannya. Dengan amat ragu, Dyah Pitaloka ketika menjulurkan tangannya untuk membuka, sebagaimana ia merasa sangat ragu saat memutuskan mengambil salah satu dari sekian banyak pakaian miliknya. Itulah jenis pakaian yang akan membuat orang mengira dirinya adalah seorang laki-laki ketika mereka mempergokinya. Malam menukik mendekati pusatnya. Di tepi telaga Jalatunda, Saniscara menghadapi nyala api yang berasal dari ranting-ranting kering yang dibakar. Sebagaimana Saniscara memandangnya dengan aneh, Riung Sedatu balas menatap wajahnya dengan tatapan yang tidak kalah aneh. "Dari mana kamu?" Pertanyaan itu datang dari Riung Sedatu. Keakraban dalam bentuk yang aneh itu telah terjalin antara Saniscara dengan Riung Sedatu. Riung Sedatu yang semula selalu berusaha mengingat masa lalunya yang hilang, akhirnya tidak peduli. Ia menganggap hidupnya dimulai sejak ia memperoleh nama Riung Sedatu dari Bandar Guris, nelayan yang tinggal di pantai Alas Roban. Perkenalannya dengan Saniscara telah menjadikan ia tidak lagi bisa meninggalkannya. Kemanapun selalu bersama. Apa yang dimakan Saniscara adalah apa yang juga ia makan. Agaknya masalah Saniscara menjadi masalahnya pula. Itulah sebabnya Riung Sedatu memandang Saniscara dengan tatapan mata yang berbeda. "Dari mana kau?" ulang Riung Sedatu. Saniscara tidak segera menjawab pertanyaan itu. Pandangan matanya kini beralih ke arah api. "Sebaiknya kau lupakan dia," kata Riung Sedatu. Saniscara yang menunduk itu mendadak mendongak. Dengan pandangan mata yang tajam, ia membalas tatapan mata lawan bicaranya. Larangan yang dilontarkan Riung Sedatu itu telah membuat Saniscara meradang. "Kenapa?" balas Saniscara. Akan tetapi Riung Sedatu memang layak mencemaskan sahabatnya itu. Sahabat? Layakkah Saniscara disebut sebagai seorang sahabat? Bukankah selama ini Saniscara terlalu banyak merepotkannya? "Kau harus menyadari siapa dirimu," kata Riung Sedatu mengingatkan.
Kau hanya orang biasa yang tidak tahu diri. Jangan bermimpi menggapai bintang. Dyah Pitaloka itu adalah anak seorang raja, dan ia hanya layak dimiliki oleh orang yang sepadan. Kau ini siapa? Sampai berangan-angan ingin mendapatkannya. Sani secara berusaha sekuat tenaga untuk menepis pertanyaan itu. Namun sejatinya pertanyaan itu sering pula muncul dari lorong benaknya. Pertanyaan yang muncul dari dasar kedalaman hati itu tidak hanya milik Riung Sedatu, tetapi adalah juga miliknya. Sani secara sadar penuh dan memang merasa tidak tahu diri. Aku mencintainya, ucapnya dengan suara yang agak tertahan. Riung Sedatu kini memandanginya. Kau akan bertepuk sebelah tangan. Dyah Pitaloka itu terlampau tinggi untuk bisa kau raih. Kau ini siapa? Sadarlah siapa dirimu dan dari mana kau berasal. Risang Sani secara patriawura kini bergeming. Cinta atau kasmaran adalah wilayah perasaan yang tidak bisa dibagari dengan apapun. Cinta bisa menembus semua sekat. Cinta adalah hak milik semua orang yang tidak boleh untuk dipasung. Mungkinkah Dyah Pitaloka akan menerimamu? Tanya Riung Sedatu. Sani secara tidak mampu menjawab. Ia sadar ia berdiri tidak ubahnya punguk merindukan bulan. Berangan-angan amat tinggi. Sani secara mengambil serulingnya dari pinggang dan akan meniupnya. Betapa sebal kini Riung Sedatu melihat itu. Sudah, jangan, cegah Riung Sedatu. Kenapa? Bantah Sani secara. Jangan tiup lagi serulingmu. Serulingmu telah membuatku mengantuk, jawab Riung Sedatu. Sani secara mendengus tidak peduli. Sani secara kini membawa lubang seruling itu ke tiupan mulutnya, kemudian mengalunlah irama yang indah mendayun-dayun. Telaga Jalatunda dan sumur Jalatunda berada agak jauh dari rumah-rumah penduduk. Namun alunan suara seruling itu sampai pula ke telinga para penghuni rumah-rumah itu. Sepasang suami istri yang tengah begadang menikmati indahnya cahaya rembulan tertegun ketika mereka mendengar alunan seruling itu. Pasangan suami istri itu sudah terbiasa dengan irama seruling khas Sunda. Akan tetapi kali ini seruling itu terasa amat aneh. Apa kau merasa ada yang aneh, Nyai? Tanya lelaki tua itu kepada istrinya. Iya. Apa itu? Yang dialunkan lewat seruling itu adalah tembang Jawa, Kakang, balas istrinya. Setidaknya untuk waktu lama pasangan suami istri itu pernah tinggal di Jawa. Itulah sebabnya irama seruling itu amat dikenalinya. Nyai, siapa kira-kira yang meniup seruling dengan pilihan tembang yang sedemikian sedih itu? Tanya laki-laki itu seperti ditujukan pada malam yang diterangi bulan dan bintang. Sani secara meniup serulingnya penuh dengan perasaan sebagaimana ketika ia menumpahkan gagasannya pada lukisan. Itulah sebabnya suara yang muncul menjadi sangat indah. Apalagi Sani secara sedang menyimpan gelegak cinta yang berlimpah. Maka alunan nadanya bergerak terus tanpa henti dalam menyapa sang malam. Menyapa dedaunan, menyapa cengkeret, menyapa burung-burung hantu, bahkan menyapa ular sanca yang berukuran besar yang tinggal di ujung telaga. Namun ketika ular itu bergerak mencari sumbernya, mendadak alunan seruling itu justru berhenti. Geliat ular yang menari itu pun kini juga terhenti. Sani secara kini termangu memandangi orang yang bergerak datang mendekatinya. Sebagaimana orang itu juga termangu bingung, tidak tahu harus mengucapkan apa ketika telah berhadapan dengan orang yang dicarinya.
Letup Saniscara. Dyah Pitaloka kini telah berdiri di depannya. "Malam begini kau datang menemuiku?" tanya Saniscara dengan gugup. Suaranya kini lebih seperti daun yang berbisik. "Ya, sebagaimana ketika kau menyelinap masuk ke dalam bilikku dan meninggalkan sebuah lukisan di sana," jawab Dyah Pitaloka. Saniscara berusaha untuk menguasai dirinya. Juga ketika Dyah Pitaloka berdiri sangat dekat, hanya sejarak jangkauan tangannya. Saniscara tidak tahu akan menyampaikan apa. Sungguh sama sekali tidak pernah diduganya Dyah Pitaloka akan datang menemuinya. Angan-angan itu kini telah menjadi sebuah kenyataan. Dan ternyata memang mengerikan ketika angan-angan yang diyakininya mustahil kini menjadi kenyataan. "Jangan-jangan aku sedang bermimpi," kata Saniscara sambil meraba lengannya. "Tidak, Kakang. Kehadiranku sungguh nyata. Dan pertemuan ini benar-benar nyata. Kakang Saniscara, izinkanlah aku mendengar sekali lagi bagaimana perasaan Kakang kepadaku," jawab Dyah Pitaloka. Saniscara kini benar-benar bingung. "Kau tahu namaku?" tanya Saniscara. Dyah Pitaloka kini mengangguk. "Dua orang embanku bercerita tentang Kakang. Aku sangat menghargai apa yang telah Kakang lakukan. Lukisan yang Kakang buat sungguh indah. Sekarang, izinkanlah aku mengetahui perasaan macam apa yang Kakang miliki saat Kakang membuat lukisan yang sangat indah itu," tanya Dyah Pitaloka. Saniscara kini benar-benar kebingungan. Ia memejamkan mata untuk membuktikan pertemuan itu bukanlah nyata. Ia yakin pertemuan itu hanya angan-angannya yang akan bubar ketika mata yang terpejam telah kembali terbuka. Namun Dyah Pitaloka yang cantik jelita itu malah bergerak lebih mendekat dan kemudian menyentuh tangannya. Dalam siraman cahaya rembulan, Dyah Pitaloka memperhatikan raut wajah laki-laki itu sepuasnya. "Aku pasti sedang bermimpi," gumam Saniscara. "Tidak, Kakang. Ketika aku memasuki bilikku, aku menemukan lukisan yang telah Kakang tinggalkan. Lalu aku putuskan untuk menemui Kakang. Aku tidak perlu merasa runtuh derajatku ketika harus mengungkapkan bahwa perasaanku sewarna dengan perasaan Kakang." Saniscara kini menatap Dyah Pitaloka dengan rasa bingung. "Jadi kau merasa tahu bagaimana warna perasaanku kepadamu?" tanya Saniscara dengan heran. Dyah Pitaloka kini memberikan senyumnya. Senyum yang paling cantik yang pernah ia berikan kepada orang. "Kemarin di tempat ini, aku melihat Kakang melukisku. Aku melihat Kakang berdiri, kemudian Kakang berteriak. Kakang, ulangilah teriakanmu kemarin itu. Izinkan aku mendengarnya sekali lagi," pinta Dyah Pitaloka. Saniscara kini merasa lehernya tercekik atau tersumbat yang telah menyebabkan ia menjadi kesulitan menarik nafas. Seperti orang yang telah tua, tangannya kini gemetar buyutan sejalan dengan bibirnya yang juga gemetar tidak terkendali. "Aku membuat lukisan itu karena aku jatuh cinta kepadamu. Aku benar-benar tidak tahu diri. Sahabatku Riung Sedatu bahkan menyebutku pungu yang merindukan bulan," ucap Saniscara dengan suara yang amat pelan. Namun Dyah Pitaloka kini menggeleng. "Aku juga memiliki perasaan yang sama seperti Kakang," ucap Dyah Pitaloka. Saniscara kini kebingungan. Ia merasa apa yang terjadi itu adalah mimpi dalam mimpi. Apa guna tersadar dari mimpi
jika masih terjerembab dalam bangkai mimpi yang lain. Dengan amat takut, Sani secara kemudian mengeluarkan tangan untuk menyentuh bidadari cantik di depannya untuk membuktikan apa benar-benar nyata atau hanya semu belaka pertemuan itu. Pada hari berikutnya, Dyah Pitaloka telah duduk di kursi khusus yang telah disediakan untuknya. Di kiri dan kanan gadis cantik itu, Nenden Britaya, Ihai Nirasari dan Ais Nandini duduk bersimpuh. Mereka siaga untuk memenuhi apapun yang diinginkan oleh Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka harus duduk kaku dan tidak bergerak karena gerakan sedikit saja yang ia lakukan akan menyebabkan hasil gambar tidak sesuai dengan wajahnya. Dengan disaksikan oleh Prabu Maharaja Linggabuana yang duduk berdampingan dengan permaisurinya, Podang Salisir merasa tidak percaya diri dalam menuangkan warna pada lembaran kain di depannya. Hal yang paling mengganggunya adalah keberadaan pelukis lain yang telah lebih dulu menggambar Dyah Pitaloka. Apalagi dalam pandangan sekilas ia melihat lukisan itu ada di Keputren. Saat melintasi halaman Wisma Skarkedaton, Podang Salisir melewati pintu yang terbuka. Podang Salisir kaget melihat lukisan itu berada di ruang depan Wisma Skarkedaton. Sadar tidak mungkin mampu membuat lukisan yang lebih baik menyebabkan Podang Salisir kini mati langkah. Ia cemas hasil gambarannya akan lebih buruk dari wajah aslinya. Ia yakin kekhawatirannya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Podang Salisir beruntung karena Prabu Maharaja dan permaisurinya tidak berlama-lama menunggui. Para emban serentak menyembah ketika Prabu Maharaja dan sang permaisuri kini bangkit. Podang Salisir menghentikan pembuatan rancang gambar yang dilakukan untuk juga memberikan penghormatan. Dengan cermat dan seksama, Podang Salisir kini melanjutkan pekerjaannya. Tidak jelas apa kecantikan Dyah Pitaloka yang terlalu gemilang atau karena hal lain yang menjadi penyebab ia menjadi merasa gugup. Podang Salisir kini mengusap-usap keningnya. "Bagaimana, Kakang?" tanya Dyah Pitaloka yang juga mampu berbahasa Jawa. Pertanyaan itu menyebabkan Podang Salisir menjadi semakin gugup. Ia yang merasa yakin hasil lukisannya tidak akan mampu menandingi lukisan yang sekilas dilihatnya telah ada di ruang depan Wisma Keputren, tidak tahu bagaimana dalam mengambil sikap. Wajah Podang Salisir kini pucat basi. Dyah Pitaloka kini kembali pada sikapnya, lurus memandang ke depan memenuhi permintaan dari Podang Salisir. Dyah Pitaloka kini tersenyum. Podang Salisir kini tidak punya pilihan lain kecuali harus menuntaskan pekerjaannya. Pemuda dari Mojopahit itu membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menguasai dan menenangkan diri. Menggambar adalah soal bagaimana menggambarkan jiwa. Maka ketika yang dirasakan pemuda itu adalah benar-benar sebuah kekacauan, maka hasil kerjanya pun juga pasti akan kacau. "Mohon ampun Tuan Putri," ucap Podang Salisir memecah keheningan. Dyah Pitaloka kini memandang lawan bicaranya. "Apakah sudah selesai, Kakang?" tanya Dyah Pitaloka. Podang Salisir kini menggeleng. "Hamba tidak mampu," jawab Podang Salisir dengan suara yang amat rendah dan nyaris tidak terdengar. Dyah Pitaloka kini turun dari kursinya. "Kenapa, Kakang?" tanya Dyah Pitaloka. "Tuan Putri sangat cantik. Hamba tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menerjemahkan wajah Tuan Putri ke atas kain. Hamba mohon ampun." Dyah Pitaloka kini melirik pada Nenden Britaya, yang dilirik kini membalas dengan senyuman. Tidak kepalang rasa malu Podang Salisir ketika Dyah Pitaloka melihat hasil kerjanya. Rancang gambar itu masih berupa coret-coretan yang sama sekali tidak sesuai dengan pemilik wajah. Namun
Dia Pitaloka sama sekali tidak tersinggung meskipun wajahnya kini berubah menjadi amat buruk. Apa yang diucapkannya kini sangat bijak. Tidak apa-apa, Kakang. Mungkin Kakang harus menenangkan diri lebih dulu. Gagasan bisa muncul pada saat yang tidak terduga. Sebagaimana gagasan juga tidak bisa dipaksa. Bukankah demikian, Kakang? Podang Salisir akhirnya memilih meninggalkan selasar halaman samping Wisma Keputren. Ia meninggalkan entah apa yang menjadi pembicaraan dari Dyah Pitaloka dengan para embannya. Ternyata apa yang dicemaskan oleh Podang Salisir itu benar adanya. Setelah ia meninggalkan tempat itu, para abdi keputren itu tertawa cekikikan. Wajah Tuan Putri jadi jelek seperti ini, ucap Nenden Britaya. Eis Nandini kini juga mengerutkan kening. Apakah Tuan Putri tidak tersinggung? Tanya gadis itu. Dyah Pitaloka kini mengerutkan dahi. Wajah Tuan Putri berubah menjadi jelek begini. Apa Tuan Putri tidak tersinggung? Menghadapi pertanyaan itu, Dyah Pitaloka hanya tersenyum. Lukisan itu tidak ada sejumput kukunya bila dibandingkan dengan lukisan dari Saniscara, ucap Nenden Britaya. Mendengar nama Saniscara disebut, Dyah Pitaloka hanya tersenyum. Lukisan itu ada di dalam. Lihat sendiri sana, ucap Dyah Pitaloka. Para emban yang usianya sebaya itu kini terkejut. Mereka kini bergegas masuk ke ruang dalam dan mendapati apa yang diucapkan oleh junjungannya itu benar adanya. Lukisan yang indah, lukisan yang amat hidup, seolah bukan sebuah lukisan. Lukisan Dyah Pitaloka yang berlatar telaga itu sungguh sangat cantik. Bagaimana lukisan itu bisa berada di Wisma Keputren? Keberadaan lukisan itu dengan telak telah menjadi bukti bahwa telah terjadi pertemuan antara Dyah Pitaloka dengan seorang pembuatnya. Tuan Putri, ucap Nenden Britaya yang mendadak cemas. Bagaimana? Balas Dyah Pitaloka. Nenden Britaya kini bertukar pandang dengan Eis Nandini, sementara Ihai Nirasari agak terlambat menyadarinya. Berarti Tuan Putri telah bertemu dengan pelukis itu? Tanya Nenden Britaya. Dyah Pitaloka terdiam beberapa saat dan tidak mampu untuk menjawabnya. Amat nyata, Dyah Pitaloka sangat bimbang menentukan jawaban macam apa yang sebaiknya ia berikan. Aku memang menemuinya, jawab Dyah Pitaloka. Nenden Britaya kini terkejut. Matanya terbelalak akan lepas. Ihai Nirasari tidak kalah cemas sebab ia percaya pertemuan Dyah Pitaloka dengan pelukis itu akan menjadi awal keadaan yang buruk. Di mana Tuan Putri menemuinya? Ihai Nirasari kini mengejar dan menyudutkan. Dyah Pitaloka kini menjadi agak bingung. Kalian semua abdiku, tetapi aku menempatkan kalian sebagai sahabatku. Jika aku sedang punya masalah, aku berharap kalian akan memberiku dukungan, kata Dyah Pitaloka. Namun Ihai Nirasari tidak sependapat dengan ucapan dari junjungannya. Tuan Putri belum bercerita di mana Tuan Putri bertemu dengan pelukis itu. Dan kapan Tuan Putri? Kejar Ihai Nirasari. Dyah Pitaloka kini bertambah bingung, namun ia memang harus memberi sebuah jawaban. Aku mendatanginya di Telaga Jaratunda. Aku putuskan untuk menemuinya, agar ia tahu aku punya perasaan yang sama dengannya. Dengan lugas dan jujur, ia teriakkan cintanya kepadaku. Apa salahnya jika aku membalas cintanya? Aku tidak peduli ia bukan bangsawan. Aku tidak peduli siapa ia dan bagaimana latar belakangnya. Aku menghargai ungkapan cinta yang telah diutarakannya.
Lukisan itu adalah merupakan bukti nyata ia menyukaiku. Apa salahnya kalau aku mengimbangi? Jawab Dyah Pitaloka dengan tegas. Nenden Pritaya tentu tidak sependapat. Demikian juga dengan Eis Nandini. Namun sikap mereka tidak sekeras Ihai Nirasari. Nirasari melihat betapa amat tidak pantas apa yang telah dilakukan oleh Dyah Pitaloka itu. Sebagai seorang Sekar Kedaton, Dyah Pitaloka seharusnya menjaga kepatutan karena ia menjadi panutan bagi para gadis Sunda Galuh. Apa jadinya jika Sekar Kedaton berbuat murahan seperti itu? Tuan Putri bertemu dengannya. Ihai Nirasari mengulangi pertanyaannya. Dyah Pitaloka mengangguk. Ya, itu berarti Tuan Putri pergi setelah mengusir kami semalam dan mengatakan ingin menyendiri. Kejar Nirasari. Dyah Pitaloka kini kembali mengangguk. Itu berarti Tuan Putri Sekar Kedaton mengusir kami karena ingin menyendiri, tepatnya ingin berdua dengan pelukis itu. Lalu apa yang Tuan Putri lakukan? Apa kira-kira yang diperbuat oleh sepasang laki-laki dan perempuan di tepi Telaga Jalatunda tengah malam? Betapa cemas kini Ihai Nirasari membayangkan. Di tengah malam tanpa ada prajurit yang mengawal, Dyah Pitaloka hanya berduaan dengan lelaki, sementara pihak ketiga di antara mereka adalah nafsu yang bisa membara. Jika itu terjadi, sungguh mengerikan karena Raja Majapahit menghendaki Dyah Pitaloka citra resmi menjadi seorang permaisurinya. Namun Dyah Pitaloka sangat kukuh pada keyakinannya. Bayangan wajah Sani secara sangat kuat mencengkram benaknya, dan ketika cinta yang telah berbicara, apalagi Dyah Pitaloka menganggap cintanya yang sedang membara adalah sebuah cinta sejati, hal itu membuatnya melihat semua orang yang mencoba menghalanginya adalah musuh yang harus dienyakkan. Kakang Sani secara mencintaiku. Ia buktikan cintanya dengan lukisan hasil karyanya. Adakah cara pengungkapan hasrat cinta yang lebih dahsyat dari lukisan itu? Tidak ada. Nenden Pritaya kini gelisah. Eis Nandini juga terlihat gelisah. Jawab Tuan Putri, kata Ihai Nirasari. Ya, aku terima ajakannya untuk saling mencintai. Kutemui Kakang Sani secara untuk memberikan jawabannya. Lanjut Dyah Pitaloka. Ihai Nirasari kini melotot. Tidak jelas apa haknya untuk marah-marah. Tidak boleh Tuan Putri. Tuan Putri tidak boleh merendahkan martabat semacam itu. Sani secara itu hanya orang biasa. Ia tidak berasal dari golongan bangsawan. Ia juga tidak memiliki darah menak. Ucapnya dengan nada yang kasar. Dyah Pitaloka bukanlah jenis orang yang berhati lembek. Dyah Pitaloka bisa menjadi batu yang amat keras ketika ia tersudut. Jaga suaramu, Ihai, balas Dyah Pitaloka dengan perasaan yang tidak menentu. Dyah Pitaloka ingat ibunya sekalipun tidak pernah membentaknya. Jika aku tersudut pada pilihan yang paling buruk, aku lebih mengedepankan cintaku, karena hanya cinta sejati yang akan membahagiakanku. Bukan kedudukan sebagai istri raja, bukan harta benda dan martabat. Kepada siapa aku memberikan cintaku, itu adalah urusanku. Tidak perlu dicampuri oleh orang lain. Jangan coba-coba memaksaku, karena aku bisa juga tidak membutuhkanmu dan mengusirmu dari istana ini. Juga jangan ada yang berani membocorkan rahasiaku kepada Ayahanda Prabu. Jika ada yang berani melakukan itu, aku tidak membutuhkannya, dan kupersilahkan pergi dari keputren ini. Ihai Nirasari terkejut mendapati Dyah Pitaloka menjawab dengan sangat kasar kepadanya. Namun jawaban yang diberikan Dyah Pitaloka itu menyadarkannya
bahwa ia hanya adalah seorang pelayan